Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala lana shahra ramadan fihi unzila al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخوة الإيمان جماعة مسجد Nur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Juga Allah mudah-mudahan menerima setiap amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, khususnya juga amal ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan. Karena ibadah Ramadan ini sejatinya bukan hanya puasa, tetapi sejatinya adalah ibadah-ibadah qiyamul lailnya, tilawah Al-Qur'annya, zikir doanya, i'tikafnya, ya. Karena ini adalah rangkaian ibadah, termasuk bagaimana menumbuhkan sifat kita, ya, atau jiwa sosialisme kita. Karena di dalam sabda Rasulullah SAW juga dijelaskan, man fattara sha'iman falahu ajru mithla fa'ilihi. Jadi barang siapa yang memberikan ta'jil, buka puasa, jadi bukan takjil, tapi apa namanya? Ta'jil, pakai ain. Jadi kalau takjil itu nanti yang saraweh bukanya gitu. Jadi artinya diundur kalau takjil itu. Kalau ta'jil itu disegerakan. Itu beda antara alif dengan ain saja atau hamzah dengan ain saja, beda makna, bertolak belakang. Satu disegerakan, satu dipendek. Artinya apa? Bahwa jiwa sosial ini merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Oleh karena itu, mudah-mudahan tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa, ini baru nih puasa yang pertama ya, sebelum masuk ke sini, imanan wa ihtisaban, karena kuncinya adalah karena dasar iman dan karena dasar pengharapan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasul? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk. Oleh karena itu, kualitas keimanan ini menentukan sejauh mana kualitas puasa kita. Makanya yang Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhal muslimun, tapi Allah panggil apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus. Kenapa kita diwajibkan berpuasa? Di antara hikmatut tasyri'. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala
mensyariatkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa, diantaranya adalah melatih jiwa empati kita, jiwa sosial. Kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina sana, yang hari ini mereka musim dingin. Kalau musim dingin biasanya lapar terus gitu. Tidak hanya musim panas. Dengan bangunan-bangunan yang begitu hancurnya, yang banyak yang runtuh, mereka tidak ada tempat bernaung, tetapi mereka yakin bahwa naungan kami adalah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ibadah puasa harus memberikan pelajaran kepada kita, tarbiyah kepada diri kita, adalah membangun jiwa sosial kita. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa yang pertama kita harus memperhatikan saudara-saudara kita di Palestina? Sejatinya umat Islam ini, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man la yahkam bi amril muslimin falaysa minhum wa man la yusbih wa yumsi nasihan lillah wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatihi wa li imamihi wa li 'ammatil muslimin falaysa minhum. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Mu'jam As-Shaghir. Rasulullah SAW mengatakan, dan layak gambaran siapa yang tidak peduli, tidak memperhatikan di ambil muslimin dengan kondisi umat Islam, falaysa minhum, maka bukan termasuk orang muslim bahasanya, bukan termasuk golongan orang muslim. Walaupun ini memang secara kualitas hadis baik, tetapi secara makna ini berkesesuaian dengan ayat yang sebelumnya. Kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukmin itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka hubungkan atau baikkan hubungan antara saudara-saudara kalian. Wattaqullah, bertakwalah kau kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati Allah. Oleh karena itu, kondisi-kondisi yang menimpa saudara-saudara kita di luar sana, apakah di Palestina, apakah mungkin di Sumatera, apakah mungkin di Sudan yang saat ini masih tidak stabil secara situasi dan kondisi ini, kita sebagai seorang muslim, tanggung jawabnya adalah kita harus senantiasa peduli. Oleh karena itu, perjuangan saudara kita itu harus senantiasa terwujud di dalam nilai-nilai ibadah. Di antaranya adalah ibadah puasa. Ikhwatul iman rahimakumullah, kenapa kita harus mengkaji di antaranya tentang Palestina? Di dalam Islam, Palestina ini bukan hanya semata-mata tanggung jawab sosial kita sejatinya, tetapi tanggung jawab keimanan kita di hadapan Allah. Yang pertama, Palestina ini kenapa kita harus memperhatikan adalah karena Palestina atau negeri Syam. Jadi negeri Syam ini sekarang terbagi menjadi 4 negara. Satu, Palestina itu sendiri. Yang kedua adalah Suriah. Yang ketiga Yordania, dan yang keempat adalah Lebanon. Dipecah. Karena negeri Syam, atau dalam hal ini adalah Palestina dan negeri-negeri sekitarnya, adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Isra. Apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Kata Allah apa? Masjidil Aqsa diberkahi di dalam. Kita lihat tafsirnya. Apa makna barakna hawlahu ini? Saya mendapati di dalam kitab tafsir bahwa makna barakna hawlahu itu adalah bi kathratil ashjari wal anhar.
wal khasab wal adani, adalah banyaknya pohon-pohon, banyaknya sungai-sungai, yang mana kalau kita lihat begitu ya, banyak buah-buahan di sana itu besar-besar. Saya kemarin langsung ketika di ini langsung saya telepon, saya WA salah satu syekh di Palestina, sekarang di Indonesia, alhamdulillah, salah satu korban juga gitu, daripada kebiadaban Zionis Israel. Saya bilang, Syekh, gimana kondisi Palestina saat ini? Nanti saya akan share videonya ya, dari Syekh. Ternyata sekarang musim dingin, sulit untuk kelaparan, listrik dibatasi sampai saat ini. Walaupun secara tertulis kata beliau, Palestina sudah diakui PBB, tetapi itu hanya sebatas kertas semata. Itu hanya sebatas kertas semata. Secara de facto, ternyata Palestina masih dalam posisi penjajah. Nah, tugas kita adalah senantiasa memberikan perhatian kepada Palestina. Tafdiluhu ala ghairihi minal masajid. Keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan masjid-masjid yang lain adalah Masjidil Aqsa, yang kata Rasul, ketika kita sholat di dalam Masjidil Aqsa, maka pahalanya berbanding 500 kali lipat. Ini keutamaan Masjidil Aqsa. Siwal Masjidil Haram wa Masjidil Madinah, selain daripada Masjidil Haram, karena di Masjidil Haram adalah 100.000 kali lipat, kemudian di Masjid Nabawi adalah 1.000 kali lipat. Wa innahu yatlabu syaddur rihal, dan ketika kita keberkahan di dalam Masjidil Aqsa itu adalah kita dituntut untuk semangat melakukan perjalanan gitu ya, kepada Masjidil Aqsa lil ibadah was salati fihi, untuk kita melaksanakan salat dan ibadah di dalam. Ini makna apa? Allazi barakna hawla. Wa anna Allah ikhtassahu mahallan likatsirin min anbiya'ihi wa asfiya'ihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Masjidil Aqsa ini adalah menjadi tempat untuk banyak para nabi di dalamnya dan para ulama-ulama di dalamnya. Jadi semua para nabi, 124.000 nabi itu sholat di sana ketika proses atau terjadinya kisah Isra-nya Rasulullah SAW, di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para nabi dan sholat di dalam Masjidil Aqsa. Saya beberapa searching gitu ya tentang Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, ternyata yang muncul Qubbatus Sakhra-nya saja. Jadi yang muncul hanya masih Qubbatus Sakhra. Padahal Masjidil Aqsa itu adalah satu komplek. Di dalamnya ada Qubbatus Sakhra, di dalamnya ada Masjid Al-Qibli. Tetapi kenapa ketika searching yang muncul Qubbatus Sakhra? Supaya pemahaman umat Islam mengkhususkan ke dalam satu masjid itu. Dan mereka orang-orang Yahudi Zionis Israel itu leluasa untuk mengambil sedikit demi sedikit daripada tanah Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, ya qaumi khulul ardhal muqaddasah allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ayat ini menjelaskan juga di dalam Az-Zujaj mengatakan al-muqaddasah at-tahirah, yang dimaksud adalah sammaha al-muqaddasah li'annaha taharat minasyirk, tuhirat minasyirk, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kesyirikan di dalamnya. Al-ardul muqaddasah, bumi yang disucikan. Wa ju'ilat maskanan lil anbiya'i wal muslimin wal mu'minin, dan Allah menjadikan masjid atau al-muqaddasah at-tahirah ini adalah maskanan lil anbiya, tempatnya para nabi dan orang-orang yang beriman. Ibnu Umar annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma faragha Sulaiman min bina'i Baitul Maqdis, sa'ala Allah, ketika Nabi Sulaiman selesai membangun Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman meminta mohon kepada Allah 3 hal.
Apa kata Nabi Sulaiman? Hukman yusadifu hukmuh, adalah hukum yang tidak menyelisih hukum itu tersendiri, artinya hukum yang jujur, hukum yang benar. Wa malikan la yanbaghi li ahadin min ba'di, raja yang tidak didapatkan oleh orang setelah Nabi Sulaiman. Wa an la ya'ti hadzal masjid ahadun la yuridu illa as-salah fihi illa kharaja min dhunubihi kayawmi waladathu ummuh. Permohonan yang ketiga Nabi Sulaiman adalah setiap orang yang datang ke Masjidil Aqsa, dia datang tidak hanya menginginkan tugas yang lain atau ingin hal yang lain, tetapi dia hanya menginginkan sholat, katanya. Illa kharaja min dhunubihi, kecuali dia keluar dari dosa-dosanya kayaumi waladathu ummuh, seperti hari di mana dia dilahirkan kembali dari rahim ibunya. Apa kata Rasul? Faqala Nabi, amma thnatani faqad a'tihima. Yang dua tadi sudah Allah berikan. Wa arju an yakuna qad a'tiya thalatha. Dan aku berharap, kata Rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan yang ketiga ini. Artinya ketika kita sholat di Masjidil Aqsa, kita seperti bayi yang baru dilahirkan dalam keadaan suci. Insyaallah. Ini babnya adalah bab akidah kita tentang Al-Masjid Al-Aqsa. Banyak keutamaan. Rasulullah SAW juga mengatakan, "Alaika bi Baitul Maqdis." Kamu harus memperhatikan Baitul Maqdis. Fala'allahu an yunsha'u laka dhurriyyatan yarduna ila zalikal masjid wa yaruhuna. Mudah-mudahan anak cucu kita esok hari dia bisa sholat di sana. Kalau kita bersimpan untuk melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, karena situasi dan kondisi saat ini barangkali tidak memungkinkan, maka ketika kita memperhatikan Baitul Maqdis, maka insya Allah mudah-mudahan anak cucu kita bisa sholat di sana. Ini keutamaan yang kedua. Yang ketiga, tempat Isra'nya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui, dalam proses Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa pertanyaannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengisrakan dulu Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak langsung saja dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha? Kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Seolah-olah Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa di sana ada sebuah masjid, di sana ada sebuah bangunan, ada keutamaan di dalamnya, buminya para nabi. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya juga harus mengambil ibrah daripada proses Isra-nya Rasulullah SAW. Juga ternyata di antara hikmahnya adalah Rasul SAW ketika Mi'raj dari Baitul Maqdis dalam keadaan Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ketika tempat di Qubatus Sakhra di sana, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat, menaikkan Rasul SAW ke langit. Di sana ada pintu langit. Di langit itu ada pintu-pintunya. Di antara pintunya ada di atas Masjidil Aqsa, negerinya para nabi. Keutamaan sholat di dalamnya, yang mana Rasulullah SAW juga mengatakan, la tushaddu rihal illa ila salatil masajid. Tidak ditekankan kita melakukan perjalanan kecuali kepada 3 masjid saja. Yang pertama adalah Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Hadza, artinya Masjid Nabawi, wal Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Ini hadis termasuk bagaimana kita memahami perihal bagaimana keutamaan Al-Masjidil Aqsa. Juga Masjidil Aqsa adalah merupakan kiblat pertama bagi kita umat Islam. Masjid kedua dibangun setelah Masjidil Haram. Masjid yang kedua dibangun, kata Rasul, adalah Masjidil Aqsa. Sebelum Masjid An-Nabawi. Masjid An-Nabawi berapa? Termasuk Abdul Mahsyar wal Mansyar, negeri dikumpulkannya manusia nanti di akhir zaman. Inilah keutamaan Masjidil Aqsa. Kalau kita sebetulnya
Terkadang kita umat Islam, kalau kita tidak ada ihtimam terhadap saudara-saudara kita di Palestina, terkadang kita malu dengan umat manusia yang lain. Ada negara-negara non-muslim notabene, tetapi mereka semangat untuk berusaha menjadikan Palestina adalah negeri yang merdeka. Lalu kenapa kemudian kita tidak ada ihtimam? Bukankah kita lebih berhak untuk memberikan perhatian kita kepada saudara-saudara kita di Palestina? Ataukah tidak? Secara naluri kemanusiaan kita dan secara akidah kita, maka kita lebih berhak, bahkan lebih berkewajiban untuk memperhatikan perhatian kita kepada saudara-saudara kita. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kalau kita lihat sejarahnya, kenapa sih Masjidil Aqsa ini atau Palestina ini menjadi pusat? Jadi ada 3 hal, ada 3 masjid yang menjadi indikator perjuangan kita. Masjidil Haram adalah merupakan gambaran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Masjidil Haram adalah merupakan simbol keimanan kita kepada Allah. Masjid Nabawi adalah merupakan simbol kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan Masjidil Aqsa adalah simbol peradaban umat Islam. Karena semua para nabi, termasuk para sahabat, itu senantiasa kenapa membebaskan Masjidil Aqsa min aidil Yahud? Karena Masjidil Aqsa adalah hak bagi kita umat Islam. Umar bin Khattab, hal yang pertama juga diantaranya yang harus dilakukan adalah membebaskan atau memfutuhkan Masjidil Aqsa dari kezaliman-kezaliman. Masjidil Aqsa memang awal perjuangan ini ketika tahun abad awal ke-20, 19 sekian, 1917, di mana pada saat itu Baitul Maqdis di bawah pemerintahan Khalifah Turki Utsmani Ottoman. Namun kemudian terjadi Perang Dunia ke-1. Di antara kenapa Ottoman itu runtuh, yang pertama indikatornya adalah banyak terjadi penyimpangan secara akidah. Ditekankan, dicekokin gitu umat Islam dengan sebuah penyakit yang ketika penyakit itu menimpa kepada umat Islam, maka sudah otomatis umat Islam mudah untuk dikalahkan. Apa itu penyakit? Kata Rasulullah SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Karena perjuangan umat Islam di dalam berjihad, aish karimah atau mati syahid, hidup mulia atau mati syahid, semuanya baik, semuanya. Tetapi ketika kita ditimpa penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut, semangat perjuangan kita menjadi hilang. Inilah di antara hal yang menyebabkan kenapa Palestina jatuh ke tangan orang-orang Yahudi. Maka mudah-mudahan sampai saat ini penyakit-penyakit itu dicukupi. Ada namanya melalui ghazwul fikr. Karena kalau ghazwul silah, perang dengan senjata, umat Islam tidak akan dikalahkan. Banyak peperangan-peperangan kalau kita lihat sirah Nabi SAW. Walaupun jumlah umat Islam sedikit, pasti menang. Sedikit yang mengalami kekalahan. Sedikit yang mengalami kekalahan. Tapi kenapa mayoritasnya menang? Karena semangat ruhul jihadnya itu ada di dalam diri seorang muslim. Tapi kemudian mereka tahu celah umat Islam supaya bisa dikalahkan adalah dengan membutuhkan cinta dunia dan takut. Kalau kita tanya sekarang, kira-kira kita takut mati kan? Iya, kita takut. Takutnya kenapa? Takut amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak diterima oleh Allah. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang kita takutkan saja. Karena takut mau tidak takut pun pasti akan wafat. Namun adalah pertanyaannya di dalam diri kita, bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ketika mengalami kekalahan, akhirnya Inggris
mengeluarkan sebuah mandat disebut dengan mandat Britania, ya. Di mana di dalam sebuah mandat itu orang Yahudi diberikan hak untuk menempati sebuah tempat itu di Palestina sebagian, maka diberikanlah, ya, melalui deklarasi Balfour itu, yaitu sebuah pemukiman Yahudi awalnya di tepi barat, sedikit jumlah. Namun kemudian, Yahudi ini dia mendirikan sebuah negara nanti, di mana negara itu tidak punya batasan. Kalau kita mengkaji sebuah ilmu negara, ternyata negara itu harus punya batasan. Masalahnya Yahudi tidak punya batasan. Akhirnya kemudian terjadilah penjajahan. Apalagi ketika dari resolusi itu terbagi menjadi wilayah, antara wilayah Yahudi pengungsian di tepi barat, kemudian orang-orang Palestina. Tentu orang-orang Arab notabene pada saat itu menolak. Kenapa demikian? Karena Palestina adalah merupakan salah satu negara Arab. Ketika dihuni oleh Yahudi, maka akan menjadi masalah nanti. Akhirnya terjadilah di sana, ya, beberapa peperangan konflik. Saya mencatat ada beberapa konflik, diantaranya adalah perang Arab Israel tahun 1948 disebut dengan Nakba. Kemudian juga perang 6 hari disebut perang Al-Aqsa antara Yahudi dengan Palestina. Terjadi juga intifada pertama di tahun 1987 sampai 93. Kemudian setelah intifada dibuat sebuah perjanjian Oslo disebut, ya. Kemudian ada otoritas Palestina, PLO, dibuatlah di sana. Ternyata Yahudi melanggar perjanjian itu. Ini dari dulunya Yahudi zaman Rasul pun melanggar. Ada sebuah piagam Madinah. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, di antara hal yang dibuat oleh Rasulullah SAW setelah mendirikan masjid, setelah mu'akhad, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, di antaranya yang ketiga adalah melakukan atau mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Pada saat itu ada 3 suku. Suku Aus, suku Khazraj, dan suku Nabi Bani Nabi. Aus Khazraj itu orang-orang Muslim di Madinah. Kemudian ada Bani Nabi, Bani Quraisyah, kemudian ada Bani Qainuqa. Nah, ternyata 3 bani dari Yahudi ini, Nabi, Qainuqa, kemudian ke Quraisyah, itu menyelisih perjanjian. Akhirnya Rasulullah SAW mengeluarkan perintah. Apa kata Rasul? La tusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraisyah. Pada saat ingin mengeluarkan pesan, jangan sholat asar kecuali di sana di Bani Quraisyah, karena mereka sudah melanggar perjanjian. Itu Bani Quraisyah. Di zaman Nabi Musa pun sama. Orang-orang Bani Israel, Nabi Musa, bayangkan saya lihat sejarah ini, sudah diberikan petunjuk mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, dilihatkan itu mukjizat membelah lautan, tongkat menjadi ular. Kemudian setelah diseberangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilepaskan dari kejaran Firaun, Nabi Musa alaihissalam kemudian hendak mengambil Taurat. Setelah kembali, ada kufur semua. Betapa susahnya perjuangan Nabi Musa alaihissalam ketika memimpin atau membimbing itu Bani Israel. Disuruh pergi kepada negeri yang dijanjikan, tapi ternyata tidak mau. Anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Sana kamu aja Musa berangkat, biar saya di sini dulu. Nanti kalau menang baru saya akan ke sana. Coba bayangkan bebelnya, kerasnya itu Bani Israel. Sampai sekarang di perjanjian Oslo pada saat itu juga Yahudi melanggar itu perjanjian. Akhirnya terjadi intifada yang kedua. Di intifada yang kedua lahirlah kemudian sebuah perjuangan. Di antaranya lahir nanti ada Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin itu adalah orang yang lumpuh, seorang laki-laki lumpuh, mendirikan sebuah organisasi Hamas dengan RNTC dengan teman-temannya. Dan di antara Syekh Ahmad Yasin ini
hal yang harus dilakukan di awal-awal pendirian Hamasnya itu adalah mengajarkan anak-anak ini untuk hafal Al-Quran. Bukan kepada perjuangan lagi, tapi kepada hafal Al-Quran ini. Kenapa demikian? Supaya hilangkan tadi hubbud dunya wa karahiyatul maut itu. Sampai akhirnya binaan-binaan, didikan-didikan Syekh Ahmad Yasin, seorang yang lumpuh tetapi kemudian memiliki roh maknawiyah yang kuat, sampai Yahudi pun sulit untuk mengincar itu. Coba orang yang lumpuh ketika wafatnya Syekh Ahmad Yasin tahun 2004 sampai menurunkan helikopter meroket itu Syekh Ahmad Yasin. Kenapa demikian? Begitu takutnya orang-orang Yahudi kepada Syekh Ahmad Yasin, seseorang yang lumpuh tetapi secara maknawiyah memiliki perjuangan yang begitu kuat. Pertanyaannya adalah, ini Syekh Ahmad Yasin, lalu di mana kita? Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan secara lahir, Allah memberikan kekuatan kita kepada secara batinnya. Lalu bagaimana posisi kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina? Apakah kita kalah dengan Syekh Ahmad Yasin? Maka sejatinya dengan keterbatasan yang kita miliki, dengan mungkin karena ada diplomasi dan seterusnya, sudah ada beberapa hal yang kita lakukan. Kalaupun kita tidak bisa berjuang ke Palestina, doa sejauh mana kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina? Sejauh mana kontribusi kita secara maliyah kita, secara harta kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina? Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyinggung hal ini. Apakah sama, kata Allah, orang yang berjihad di jalan Allah dengan orang yang duduk-duduk saja? Maka saya mengajak kepada kita semua pentingnya kemudian iman kita kepada saudara-saudara kita. Inilah kemudian beberapa hal yang harus kita miliki dan yang harus kita paham. Kalau kita lihat di yang sebelah kiri ini, yang biru ini Yahudi, sedikit, jadi posisinya sedikit kecil, dikasih oleh Inggris pada saat itu untuk menghuni sebagian di Palestina, negara Palestina. Orang-orang Yahudi hanya menduduki sebagian kecil saja. Tahun 1917 ketika dikasih. Kemudian 1948 di mana berdirinya negara Yahudi, sudah mulai banyak, sudah mulai menguasai. 1967 Palestina sedang sedikit, 1995 pun sudah sedikit, dan sekarang sejatinya Palestina yang hakiki tinggal Gaza aja itu sedikit. Saudara-saudara, coba bayangkan, kalau kemudian kita tidak ada intimah terhadap saudara-saudara kita di Palestina, maka bisa jadi semuanya. Karena mereka punya akidah, Kenapa lambang benderanya itu ada bintang David, kemudian di atasnya ada garis, yang bawahnya juga ada garis? Itu merupakan gambaran nanti cikal bakal negara mereka, di mana batasannya adalah Sungai Nil dan Sungai Efrat. Nanti suatu saatnya mungkin sekarang Palestina, tapi kemudian ketika imam kita tidak ada, bisa jadi negara-negara sebelah, negara-negara Suriah akan termasuk ke dalam, negara-negara di Libanon akan termasuk ke dalam, juga negara-negara Yordania akan masuk ke dalam, karena mereka adalah bagian daripada batas wilayahnya. Ini ada sebuah bocor berita ini dan sudah diketahui. Makanya kenapa logonya itu bintang David, di bawahnya, di tengah-tengah, di atas di bawahnya adalah garis itu ada menggambarkan sungai itu. Itu batasan wilayah mereka itu sebesar. Karena mereka menganggap bahwa ketika dia atau mereka tidak menguasai Masjidil Aqsa, maka penolong mereka dalam ini adalah Dajjal kalau kita ini, itu tidak akan turun kan? Maka di antara akidah mereka adalah harus menguasai Masjidil Aqsa dulu supaya penolong mereka turun, Dajjal. Maka oleh karena itu, ini babnya adalah perang akidah. Perang akidah antara akidah Yahudi dan akidah kita umat. Saya mencatat banyak sekali perjuangan para syuhada di sana. Ada Yasir Arafat di antara yang sendiri dari PLO. Walaupun secara diplomasi di PBB menyampaikan tentang ini. Kemudian ada Haji Amir Al-Husaini, seorang ulama diplomat juga Palestina yang menyampaikan
perjuangan-perjuangan. Lihat bagaimana arah-arah mereka, perjuangan-perjuangan mereka dari mulai jalur diplomasinya, dari mulai jalur perjuangannya, dari mulai jalur dan seterusnya. Banyak sekali, termasuk seorang perempuan Laila Khalid, ya, seorang perempuan tokoh atau syuhada di Palestina. Jadi Laila Khalid ini, dia ini apa namanya, pesawat ini dibajak sama dia. Pesawat dibajak supaya apa? Melakukan perlawanan. Dari mulai jalur diplomasi sampai jalur jihad peperangan sudah dilakukan. Ahid Tamimi bagian daripada generasi mudanya Syekh Ahmad Yasin tadi, ulama yang disabilitas tapi kemudian dengan semua juang tinggi sampai sekarang. Syekh Ahmad Yasin tadi, ketika kita ingin menjadi seorang pejuang Hamas, ada 3 hal yang tidak boleh dilupakan pejuang Hamas ini. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Syarat menjadi kita atau seseorang gitu ya, menjadi pejuang Hamas itu ada 3 hal yang tidak boleh ditinggalkan. 1, sholat subuh berjamaah. Jadi kalau kita ingin menjadi pejuang Hamas, sholat subuhnya kita harus senantiasa berjamaah. Jadi kalau kita masih terlambat sholat subuh, masih kesiangan, nggak pantas jadi pejuang Hamas. Yang kedua, tentu hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Di Hamas, seorang syekh bercerita, ketika hafalannya biasa saja, artinya dia masih perlu murojaah dan seterusnya, itu berada di garda terbelakang. Garda terdepan adalah seorang hafiz yang mutqin. Jadi seorang pejuang Hamas supaya bisa berada di posisi terdepan di dalam perjuangannya, itu adalah seorang hafiz mutqin. Nggak lupa mau diacak ayat apa itu, karena itu adalah indikator perjuangan itu bisa. Kalau yang masih lupa-lupa di belakang, mungkin jaga dapur gitu. Kenapa demikian? Ini babnya adalah bab perjuangan akidah, perjuangan syariat kita. Kalau seandainya tidak didasarkan dengan keimanan, maka niscaya akan dikalahkan. Dan untuk memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus didasarkan dengan akidah. Apa buktinya? Pada masa Umar bin Khattab, umat Islam melakukan ekspansi dakwahnya, melakukan futuhat. Pada saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, seorang panglima perang yang tidak pernah terkalahkan di dalam peperangannya. Akhirnya umat Islam di sana mulai secara akidah kepercayaannya gampang saja, ada Khalid ini nggak akan kalah, biasanya menang. Saifullah gelarnya juga pedangnya Allah. Akhirnya kemudian berita ini sampai kepada Umar bin Khattab. Masalahnya adalah ketika akidah umat Islam ini menyandarkan kemenangannya kepada Khalid bin Walid sebagai panglima perang yang tidak pernah kalah, ini khawatir akan dikalahkan. Sedangkan ini melakukan ekspansi dakwah. Akhirnya Umar bin Khattab memecat Khalid bin Walid dari panglimanya menjadi prajurit biasa. Kenapa? Supaya ingin membuktikan bahwa kemenangan ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari Khalid bin Walid. Lalu kemudian apa Khalid bin Walid bunuh? Bunuh. Ngambek gitu ya. Tidak. Karena Khalid bin Walid berjuang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalid bin Walid bukan untuk mencari gelar syuhada, mencari gelar pejuang, pahlawan. Tetapi Khalid bin Walid adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun posisi yang dia dapatkan, dia akan tetap berjuang. Akhirnya umat Islam mengalami kemenangan, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena indikator kemenangan adalah akidah yang kuat. Inilah yang ditanamkan oleh saudara-saudara kita tadi di Palestina kepada para pejuangnya. Karena bab akidah mereka adalah menjadi indikator Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan. Sholat subuh berjamaah, hafal Al-Quran, dan yang ketiga adalah kajian-kajian tidak boleh lepas, taklim-taklim tidak boleh goib, tidak boleh tidak hadir, harus senantiasa hadir. Jadi di sana senantiasa di-upgrade keimanan itu. Tidak boleh dia sudah berjuang sibuk kemana tapi kemudian melupakan, karena terkadang hati ini digoda oleh syaitan. Hati ini terkadang futur, hati ini terkadang apa?
Maka untuk menjaga hati itu tetap ikhlas. Makanya di antara Syekh Ahmad Yasin menyuruh para pejuang Palestina Hamas itu untuk menutup kepala wajahnya itu adalah supaya untuk menjaga hati jangan sampai muncul riya. Itu di antaranya alasannya. Suatu ketika ada namanya Ismail Haniyah ini seorang perdana menteri. Tetapi kemudian karena menutup wajahnya, dia berjuang bersama pasukannya di lapangan. Ternyata setelah diketahui, wah, perdana menterinya turun langsung. Kita tidak ada yang tahu bahwa ini siapa, karena semuanya ditutup, yang kelihatan hanya mata. Tapi kemudian ternyata setelah buka, oh, perdana menteri kita. Inilah perjuangan kita sejati. Keikhlasan itu menjadi sangat penting. Maka tiga hal ini tidak boleh ditinggalkan oleh pejuang-pejuang kita di Palestina. Ikhwatan iman rahimakumullah. Yahya Sinwar, ya, semua para pejuang-pejuang itu berdasarkan pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka meyakini bahwa Masjidil Aqsa adalah tanggung jawab. Hari ini Ramadan, Masjidil Aqsa itu senantiasa dijaga oleh umat Islam melalui murabbitinnya. Jadi orang-orang yang murabbit itu yang jaga Masjidil Aqsa, karena kalau tidak dijaga umat Islam langsung diambil dia oleh orang Yahudi, langsung diakuisisi. Maka harus ada yang memakmurkan masjid gantian di Masjidil Aqsa itu. Maka disebut oleh para ulama dalam murabbitin di Masjidil Aqsa. Digantian terus. Namanya Syekh Azhar, salah satu imam di Masjidil Aqsa, pernah datang dan bertemu pada saat itu, bercerita di sana, gimana? Sana harus ada murabbitin, karena kalau tidak tadi akan mudah untuk dimasuki oleh orang yang harus dijaga. Di tarawihnya, di sholat-sholatnya, senantiasa giliran, walaupun biaya hidupnya mahal sana, pajaknya itu berkali-kali lipat dibandingkan orang Yahudinya tersendiri. Maka mau tidak mau terkadang ketika tidak kuat untuk membayar pajak, itu sudah lebih baik meninggalkan Mesir Palestina karena pajaknya mahal. Kalau mereka mau tidak mau kan meninggalkan dia sudah, karena kosong, akhirnya sudah diakui oleh orang-orang Yahudi di Palestina. Jadi berbagai sekarang muncullah setelah diakuisisi oleh PBB, walaupun tadi secara tertulis, muncul ya Board of Peace, Dewan Perdamaian Gaza. Nah, ini menjadi masalah juga terkadang, pro dan kontra, Indonesia termasuk di dalamnya. Nah, lalu bagaimana peran kita? Kita harus tahu dulu apa itu Board of Peace. Yang pertama, Board of Peace ini adalah lahir di Januari kemarin, yang merupakan salah satu lembaga atau sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengatasi konflik, bahasanya mempercepat rehabilitasi wilayah terdampak perang dan mendorong perdamaian yang berkelanjutan. Kemudian juga melakukan pemerintahan, pengawasan pemerintahan transisinya, koordinasi rekonstruksinya, dan kolaborasi internasional. Karena kenapa? Orang-orang Yahudi, Netanyahu ini, juga Presiden Amerika, itu memberikan pernyataan kalau Hamas tidak melucuti senjatanya, tidak melepaskan senjatanya, maka akan terus sampai melucut. Jadi syarat kemerdekaan Palestina ini harus melucuti senjata. Masalahnya karena orang-orang Palestina sudah sering dikibuli, sudah sering dibohongi melalui pelanggaran-pelanggaran yang sudah disepakati, gencatan senjata dan seterusnya. Hamas gak mau untuk melucuti senjata. Kenapa? Tadi kalau sudah dibohongi ya sudah bisa ditembakin semua. Akhirnya tidak ada lagi itu, tidak ada lagi itu Palestina. Sebagaimana yang terjadi di Amerika, suku asli Amerikanya sudah tidak ada, suku India. Akhirnya Hamas gak mau. Ya. Nah, melalui Board of Peace inilah yang kemudian beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu MUI melakukan kunjungan ya, di
diundang oleh presiden kita untuk menjelaskan tentang board office ini. Di antaranya Kiai Khalil Hafiz menjelaskan bahwa tujuan Indonesia gabung kepada board office ini adalah untuk menjadi pengawas di sana. Jadi keanggotaannya 3 tahun, gitu ya. Keanggotaannya 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun akan ini masalahnya nih, ketika menjadi anggota ini kita harus bayar iuran. Iurannya 1 miliar US dollar. Kalau sekarang dolarnya 16.000, berarti 1,6 triliun iurannya aja. Oh iya, 16 triliun. 16 triliun. Ya. Uangnya dari mana gitu? Masalahnya yang khawatir dalam iuran ini nanti akan ada apa namanya? Akan ada korupsi, ya, akan ada kolusi dan seterusnya sampai akhirnya uang ini tidak sampai kepada saudara-saudara kita Palestina, tapi akan digunakan untuk justru membantu orang-orang Yahudi di sana. Nauzubillah, khawatirnya di sana. Maka MUI ya sudah, kalau sudah itu tujuannya, tapi ingat kalau ada indikasi-indikasi ini, ya MUI mengatakan ya sudah, nanti cepat segera keluar dari organisasi ini, karena ini fitnah besar, ya fitnah besar. Karena Turki juga masuk di sana adalah sebagai pengawas, tujuannya mengawasi ini benar enggak board office ini, gitu ya. Jangan sampai ini justru namanya saja untuk pembebasan Palestina, tetapi secara pelaksanaannya justru malah menghasilkan Palestina. Nah, oleh karena itu, ikhwatul iman rahimakumullah, tanggung jawab kita kepada Palestina adalah bahwa kita adalah satu saudara, kita adalah umat yang satu, tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, innal mu'mina lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Sesungguhnya mukmin dengan mukmin yang lain adalah seperti bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain, kata Rasul sambil mengangkat tangannya. Wasyabbaka as-sabi'ah. Jadi kita akan kuat karena kita saling menjaga antara satu dengan yang lain. Kalau ada tangan ini hilang satu, maka tangan ini akan mudah lepas. Oleh karena itu, kita harus menjaga saudara-saudara kita di Palestina supaya umat Islam menjadi umat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur rahmatan lil alamin, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk rahmat semesta alam. Juga Rasulullah SAW bersabda, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Perumpamaan seorang mukmin di dalam kasih sayangnya, di dalam kelembutannya, mathalul jasad, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu, ketika ada salah satu di antara tubuh itu merasakan sakit, ya, adwan tada'a lahu sa'irul jasadi, maka tubuh yang lain akan merasakan sakitnya. Bisahri wal humma, bisa jadi karena sakit gigi, kepala jadi pusing, kepala jadi panas, kata Rasulullah SAW. Inilah gambaran kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Jadilah pejuang-pejuang Palestina. Kalau kita tidak bisa dengan jiwa, maka perjuangan kita dengan harta kita. Kalau perjuangan kita tidak dengan harta, maka dengan doa-doa yang dipanjatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya share gitu ya, coba apa namanya, salah satu chef tadi yang saya inginkan, saya minta videonya, saya bilang supaya saya bisa share antum semua. Nggak kedengaran ya?
نعم تم توقيع اتفاقيات ويوجد هناك دول كماذا نقول ضامنة تضمن هذه الاتفاقيات، ولكن كله يعني فقط مجرد على الورق. قبل وقت توقيع الاتفاقية كانت حياكم الله جميعا. حياك الله أستاذ أبو مسلم. حقيقة الوضع عندنا في فلسطين خاصة غزة ممكن أن نقول نتكلم ممكن من عدة نواحي. الناحية الأولى من ناحية توقف الحرب في غزة. Jadi yang pertama katanya memang secara kondisi di sana apa namanya kalau cuaca panasnya tidak ada, memang musim dingin. خاصة غزة. لماذا؟ لأنه أكثر نقطة ساخنة حاليا في فلسطين في غزة، وأيضا هناك نقاط ساخنة أخرى في فلسطين يعني ممكن نذكرها بسرعة. المهم الوضع الآن في غزة من ناحية توقف الحرب هي توقفت ولكن فقط على الورق، ليس توقف حقيقي. Kesepakatan itu hanya sebatas dalam lembaran-lembaran saja, tidak secara realitas. بمعنى أنه نعم تم توقيع اتفاقيات ويوجد هناك دول كماذا نقول ضامنة تضمن هذه الاتفاقات، ولكن كله يعني فقط مجرد على الورق. قبل وقت توقيع الاتفاق كانت يوميا تكون هناك في طلعات جوية للطائرات، ممكن ربما 100 طائرة في اليوم أو أكثر من طائرة تقصف في غزة. أما الآن فقط ممكن ما زالت توجد الطائرات ولكن بعدد أقل، ممكن 1 2 5 في اليوم يعني، وليس مستقرا ليس ستيبل يعني، ممكن يوميا ممكن يتغير أحيانا. فلذلك ما زال الناس أيضا يموتون بسبب القصف، ما زال الناس يموتون أيضا بسبب قلة الطعام أو قلة الدواء، لا يوجد دواء كفاية، أو مثلا بسبب البرد، ما زال الجو بارد هناك، ممكن يموت الناس بسبب هذه الأشياء الأخرى أيضا. فلذلك الوضع حقيقة هناك ليس وضع جيد، بل بالعكس يعني الوضع لا يوجد هناك تغيير كبير. وعليكم ورحمة الله وبركاته. Tidak ada perubahan yang walaupun tadi secara ini sudah diakui, tapi secara realitasnya ternyata masih jauh daripada kemerdekaan. Maka oleh itu tugas kita dari tadi saya di dalam ini banyak sekali sudah ini hal yang perlu dilakukan masyarakat. Dari tugas kita kalau tidak melakukan perjuangan tadi dengan jiwa maka dengan harta, kalau tidak harta maka minimal dengan doa, itu dengan dukungan moralnya, gitu. Maka insya Allah itu adalah cukup bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ketika ditanya oleh Allah apa peran kita terhadap saudara-saudara di Palestina, maka kita bisa jawab, ya Allah, saya sudah mendoakan, ya Allah, saya sudah berusaha untuk senantiasa perhatian saya tertuju kepada Palestina. Ma'ziratan ila Rabbi, kita ada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya. Oleh karena itu, ikhwatul iman, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tadi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن